Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi tentang fase-fase perkembangan peserta didik, di mana kami beranggotakan 4 orang. Baik, perkenalkan, nama saya Milati Ramadan M. Saya sebagai pemateri pertama dengan NIM 2205111153. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan dan dasar-dasar periodisasi perkembangan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase perkembangan. Nah, sebenarnya fase perkembangan itu apa sih? Nah, fase perkembangan merupakan penahapan atau periodisasi rentang kehidupan manusia secara bertahap ataupun secara tertentu. Misalnya dilihat dari pola tingkah lakunya dan ada ciri-ciri yang menandai perkembangan tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang periodisasi atau perkembangan ini, kita akan membahasnya secara dasar-dasar periodisasi perkembangan yang dibagi dengan 3 macam. Yang pertama adalah secara biologis, dan yang kedua secara didaktis, dan yang ketiga adalah secara psikologis. Nah, kalau secara biologis itu ditandai dengan berkembangnya organ reproduksi yang ada pada manusia. Contohnya dari kita lahir sampai kita udah lanjut usia. Dari perkembangan gigi aja dah contohnya. Nah, perkembangan gigi kan kalau dari kita bayi itu kan memang belum ada gigi ya. Terus ada muncul 2 gigi sampai gigi susu sampai gigi yang udah netap. Nah, itulah yang dimaksud dengan tahapan dari biologis tadi. Nah, kalau yang kedua adalah ditinjau dengan secara didaktis, adalah bagaimana seorang anak tersebut itu mendapatkan atau berkembang melalui mendapatkan sebuah pendidikan. Misalnya nih, dari kita masih kecil sampai sekarang, nah itu kan kita mendapatkan pendidikan yang berbeda ya. Dari awal kita kan diasuh sama orang tua, sampai dari kita dimasukkan sama ke sekolah dari orang tua juga. Nah, yang ketiga adalah secara psikologis. Nah, bagaimana kita itu melihat perkembangan dari seorang anak dari segi emosional, tingkah laku. Nah, itulah yang dimaksud dengan psikologis. Nah, itulah penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase perkembangan. Jadi fase perkembangan individu itu berlangsung melalui 10 fase, yaitu yang pertama ada prenatal, neonatal, bayi, kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir, pubertas atau pra-remaja, remaja, dewasa awal, usia pertengahan, dan lanjut usia. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pada masa prenatal. Jadi pada masa prenatal itu merupakan periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Jadi pada periode ini itu terjadi perkembangan yang relatif singkat. Namun pada periode ini juga terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Pada masa prenatal ini merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan awal dalam kehidupan manusia. Para ahli itu menyebutnya sebagai masa perubahan evolusi janin dalam kandungan. Nah, kondisi janin dalam kandungan itu sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan hidupnya, yakni seberapa jauh ibunya memiliki taraf kesehatan, kebiasaan, dan perilaku yang baik ataupun tidak baik. Nah, hal ini juga penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh pada perkembangan janin dan berpengaruh juga pada tahap-tahap perkembangan emosi dan intelektualnya. Pada masa prenatal atau masa dalam kandungan berlangsung itu sejak terjadinya konsepsi sampai kelahiran, yang lamanya itu kurang lebih 280 hari atau 9 bulan. Nah, pada masa prenatal ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu ada periode zigot, yang kedua periode embrio, dan yang ketiga itu periode janin. Selanjutnya, fase perkembangan yaitu ada fase bayi yang memiliki aspek
Pertama, ciri-ciri fase bayi. Masa bayi yang berlangsung dari usia sekitar 14 hari sampai 2 tahun yang memiliki ciri-ciri. Masa bayi merupakan masa meningkatnya individualitas dan masa permulaan sosialisasi. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan fisik bayi yang dapat dikenali dengan pertambahan berat dan tinggi badan, perubahan proporsi tubuh, dan pertumbuhan gigi. Selanjutnya ada aktivitas bayi. Aktivitas terbanyak dilakukan bayi selama 24 jam adalah tidur, sedangkan waktu lainnya dipergunakan untuk makan, minum, gerak spontan, reaksi negatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan motorik bayi. Bayi sehat dengan tempo perkembangan yang sedang pada umumnya mengalami perkembangan motorik contohnya seperti pada usia 7 bulan bayi sudah belajar duduk. Yang kelima yaitu perkembangan kemampuan berbicara. Kemudian ada perkembangan emosi bayi. Contohnya yaitu bayi usia 0-8 minggu, emosi bayi berhubungan dengan keadaan jasmaninya. Misalnya dia selalu tersenyum bila kenyang, nyaman dan hangat. Sebaliknya dia menangis bila lapar, haus, dan kedinginan. Selanjutnya ada attachment dan bonding. Kemudian yang terakhir yaitu ada tugas-tugas perkembangan masa bayi, yakni keterampilan mampu makan makanan padat, mampu mengatur buang air kecil dan buang air besar, mampu berjalan dan mampu berbicara. Fase perkembangan selanjutnya yaitu ada fase kanak-kanak yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada fase kanak-kanak awal yang biasa disebut masa bermain, masa menjelajah, masa bertanya, meniru, dan masa kreatif. Emosionalitas pada masa kanak-kanak awal biasanya sering mengalami temper tantrum, yaitu suatu luapan emosi yang tidak terkenali. Dalam perkembangan sosial dapat dikenali dengan anak telah mulai aktif berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemudian, tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak awal biasa contohnya mempunyai pengertian tentang yang benar dan yang salah. Selanjutnya, fase kanak-kanak akhir. Biasanya disebut masa bersekolah, masa kritis, masa penyesuaian diri, masa bermain, dan masa kreatif. Kemudian, karakteristik perkembangan pada fase kanak-kanak akhir dapat dikenali dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan keterampilan. Selanjutnya ada tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak akhir, contohnya yaitu mengembangkan keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang pubertas sebagai tanda awal remaja. Pubertas adalah masa di mana seseorang telah dewasa secara biologis, yaitu dengan matangnya organ reproduksi meskipun dari aspek psikologis, sosiologis, maupun yuridis. Yang bersangkutan belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Nah, kemudian ciri-ciri masa pubertas. Yang pertama, masa pubertas adalah masa periode tumpang tindih. Yang kedua, masa periode yang singkat. Yang ketiga, masa terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Yang keempat, masa negatif. Yang kelima, masa krisis identitas. Kemudian perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas. Yang pertama, perubahan dalam ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, perkembangan ciri-ciri seks primer, perkembangan ciri-ciri seks sekunder, dan kemudian saya akan menjelaskan tentang akibat perubahan fisik pada perilaku individu pada pubertas, beberapa sikap dan perilaku negatif yang sering muncul pada individu yang mengalami asa pubertas. Yang pertama, keinginan untuk menyendiri. Yang kedua, malas bekerja atau belajar, dan lain-lain. Nah, kemudian fase remaja. Remaja mempunyai arti yang luas yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Ciri-ciri fase remaja. Pertama, fase remaja merupakan periode yang penting. Yang kedua, masa remaja merupakan periode peralihan. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. Yang keempat, masa remaja merupakan masa bermasalah. Yang kelima, masa remaja merupakan masa yang tidak realistis. Sekian, terima kasih.